Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah muwaffiqil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin ma'asyiral muslimin, mari kita sampaikan panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada para sahabat, pada keluarga dan pada umatnya, termasuk kita semuanya. Semoga Allah menempatkan kita bersama dengan golongan hamba-hamba yang Allah sayangi, Allah cintai, Allah kasihi, dan diampuni umat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pagi ini, subuh ini kita akan lanjutkan kembali ngaji kitab Al-Hikam. Kali ini kita masuk ke hikmah yang ke-141. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yadurul khalqu ilaika. Riya, pamer amal, bisa jadi datang menghampiri ketika orang lain tidak melihat amal. Ar-riya menurut Imam Ghazali adalah talabul manzilati fi qulubin nas bi'ira'ihim khisalal khair. Riya itu cari kedudukan di dalam hati manusia dengan cara memamerkan sifat-sifat baik, mencari kedudukan, ingin mendapat tempat di hati orang, tapi dengan cara memamerkan sifat-sifat baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang meniadakan, menafikan semua keinginan. Tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan duniawi, tidak untuk mencari jabatan, tidak ada keinginan apapun kecuali ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan itu dalam surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu. Ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Tapi perlu mendapat balasan. Tidak ada harapan ingin mendapatkan balasan. Bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak diharapkan. Ini
gambaran tentang orang mukhlis yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, riya adalah kebalikan ikhlas tadi. Dia beramal bukan mengharapkan ridha Allah, tapi mengharap yang lain. Bahkan mengharap ucapan terima kasih. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan pada kita betapa pentingnya ikhlas dan betapa buruknya riya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan meridhoi, radiyatan mardiyah, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Mana tidak boleh riya? Ayat ini meminta pada kita kalau ingin berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan radiyah mardiyah, kita harus beramal saleh di dunia, tapi amal salehnya jangan dicampuri oleh menyekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah. Para ulama mengatakan bahwa tidak menyekutukan Allah dalam beribadah itu artinya tidak riya. Baginda Rasulullah SAW belum pernah begitu mengkhawatirkan umatnya menghadapi berbagai macam ujian cobaan, lebih dari kekhawatiran beliau umatnya akan didera oleh riya. Kekhawatiran Nabi begitu tinggi mengalahkan kekhawatiran yang lain bila berkenaan dengan jangan-jangan umatnya nanti terpuruk, terperosok, didera oleh penyakit riya. Kata baginda Rasulullah SAW, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, "Oh, masyirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Ar-riya," yaitu riya. Apa bahayanya riya? Nabi menjawab, "Yaqulullahu azza wa jalla lahu yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amali." Ketika orang-orang dibalas atas amal-amal mereka nanti pada hari kiamat, Allah berfirman, "Idhabu ilal ladina kuntum turawuna fid dunya." Aku tidak akan memberimu balasan. Alih-alih kau dapat balasan dariku, pergi sana kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal kalian di dunia. Fantu hal tajiduna indahum jazaan. Coba kamu lihat, apakah mereka sanggup memberi balasan? Allah enggak memberi balasan atas amal soleh apapun yang dilakukan oleh orang yang memamerkan amalnya dalam kehidupan. Dengan bahasa yang sederhana, di akhirat orang-orang yang itu tak mendapat balasan apapun. Bayangkan kita
sholat puluhan tahun. Saya masuk perlansia, berarti sholat saya sekitar kurang lebih 15 kurang lebih 60 kurang 15 45 tahunan saya sholat. Tapi tidak ada balasan yang Allah berikan pada kita, hanya karena saya ingin memamerkan amal kita. Dan itu berlaku untuk semua amal saleh yang dilakukan dengan ya. Jadi betapa Rasul mengkhawatirkan hal itu. Kalau nggak dapat balasan di akhirat, lalu apa yang memungkinkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk bisa masuk surga? Nah, itu artinya kekhawatiran Rasulullah SAW bagi kita, mengkhawatirkan kita, ya khawatir banyak yang masuk neraka dan berjumpa dan tidak menemani beliau nanti pada hari akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendeteksi diri kalau kita riya atau tidak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah pernyataan agar kita lebih hati-hati agar tidak menjadi orang yang riya. Kata beliau, lil mura'i thalatu alamat. Orang riya itu ada 3 tandanya. 1, yaksan idza kana wahdah. Kalau lagi sendiri semangat demam. Kalau lagi sendiri dia malas luar biasa. Baca Quran di rumah. Alif lam mim shadaqallahul azim. Kakak alif lam itu shadaqallah. Sholat isya sendirian di rumah. Rakaat pertama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Saya Yasin, saya dulu ruku. Sholat selesai, nggak istighfar aja. Assalamualaikum, berubah. Lupa, boro-boro baca ayat kursi, boro-boro baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Istighfar aja tidak sempat. Kedua, wa yakshaf idza kana fi nas. Tapi bila di kerumunan banyak orang, di masjid, di lapang, di kantor, ketika orang-orang melihat semangatnya luar biasa. Pernah diceritakan dan semua kita, ada orang yang sujud lama sambil sesepukan, curi habis terseduh waktu sujud di sholat, di sholat sunat kalian. Dan orang menekuk dari belakang, Mas, nangisnya di rumah aja. Modal cirik mending di imam, jangan di masjid. Sebab ketahuan banget. Ini orang sedang pamer. Dari iman atau boro-boro, di rumahnya boro-boro dia bisa nangis sesebukan gitu. Ketika sujud, pokok aja lupa apa yang dia baca dalam sujud. Mudah-mudahan kita akan masuk. Jadi ketika di rumah, ketika di kerumunan banyak orang, stabil amal kita. Bukan stabil kedulnya, malasnya, tetap rajin, semangat. Dilihat dan tidak dilihat oleh orang, tetap semangat. Yazidu fil amal idza uthni alaihi. Ciri berikutnya adalah bila ada yang memuji, tambah semangat, berlipat-lipat kerajinan. Di masjid
salat berjamaah baca Quran. Tadinya cuma setengah jam. Selesai baca Quran ada yang hampiri, "Pak, rajin sekali baca Qurannya." Masya Allah. Lah nggak ditanya, dia jawab, "Ini baru baca Quran, Pak. Belum puasanya." Dan ditanya ke puasa. Kalau saya kamu di situ nggak pernah lepas. Dahulu bahkan 1 bulan penuh saya puasa bulan Muharram. Besoknya, tadi setengah jam. Sekarang baca Quran tambah 1 jam. Masya Allah. Yankus idza dzumma, ketika ada Pak, baca Qurannya kurang rapi, tajwidnya kayaknya kurang bagus deh gitu. Ada yang kritik. Sejak itu nggak berani lagi, tidak berani lagi membaca Quran. Bukan tidak berani, enggak membaca Quran. Ada yang saya nggak sebut namanya ya, takut disebut ghibah. Ada seorang di musola kecilnya rajin mengimami, tapi banyak makmum yang kurang nyaman dengan bacaannya.